Boleh diikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal kurama, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus kita doakan para guru-guru kita semua yang hadir pada pagi hari ini, orang tua kami, guru kita bersama Haji Dr. Andes Ajat Sudrajat, kita doakan beliau selalu sehat walafiat, penuh dengan limpahan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga setiap langkahnya untuk terus menebar kemaslahatan dan ilmunya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Supriyatno, Bapak Haji Siyatno, dan tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan semua orang-orang tua kita sekalian senantiasa Allah berikan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, tambah hidayah dan kebaikan, serta semakin terdepan dalam melangkah dan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala di masjid yang tercinta, Masjid At-Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kita merayakan hari raya Idul Adha, yang tepat hari kemarin kita terakhir merayakannya, selesai tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, dan hari ini kita masih berada di tanggal 14 Zulhijjah, masih berada di bulan mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan mudah-mudahan tentunya Allah berikan kita hikmah yang begitu besar setelah kita merayakan Idul Kurban. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan berbagai ketaatan dalam keadaan sehat, terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Amin Bu, yang kencang Bu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah. Bapak-bapaknya istiqomah, istri 3 dibikinin rumah. Bukan yang itu ya. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan dan keselamatan.
Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah. Terutama napak tilas perjuangan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah banyak memberikan pengorbanan buat kita. Contoh bukti nyata bagi kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus ingin menjadikan diri kita nanti di yaumil kiamat dipanggil-panggil sama Allah masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah begitu tuh, masuk. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuk ke dalam surga semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang adem, yang senantiasa hatinya terbuka, ada langkah ketaatan terus dijalankan, ada kesempatan untuk mendekatkan terus dikuatkan. Jiwa yang tenang. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepada Tuhanmu yang senantiasa meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, wahai kalian semua hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kemana itu? Hamba-hambanya Allah larinya kemana? Pulangnya kemana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segolongan, sekelompok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92 yang kita coba sedikit bahas pada pagi hari ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, lan tanalul birra, tidaklah sekali-kali kalian semua menjumpai sebuah kebaikan, kesempurnaan kebaikan. Kata Imam Mahali, Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan thawabuhu wa huwal jannah. Pahalanya, kebaikannya adalah surga yang Allah sediakan sebagai balasannya. Amin. Buat siapa ini? Buat orang-orang yang senantiasa diakui oleh Allah berbuat kebaikan, memaksimalkan kesempurnaan yang dimiliki untuk mengoptimalkan kebaikannya. Maka kata Allah, tidak sekali-kali kita memperoleh kebaikan yang sempurna, kebaikan yang puncak, pada puncak kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kalian semua mensedekahkan, menginfakkan, memberikan sesuatu yang engkau cintai. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kuncinya apa Pak tadi Pak? Ngasih sesuatu yang kita cintai. Ibu-ibu, bu, pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga Bu? Bareng siapa surganya Bu? Bareng suami, bareng anak-anak Bu ya. Biasa kalau ibu-ibu mah nggak pernah lupa sama keluarga.
Coba tawarin, ini ada, ayo kita makan bareng-bareng, ada undangan makan bersama gitu. Pasti dia tanya, buat berapa orang? Ya buat sendiri aja. Suami saya bagaimana? Saya punya anak 5. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Masa nggak diajak? Masa cuma makan sendiri? Begitu tuh. Biasa ibu-ibu begitu Bu ya. Pengennya semua diajak. Maka kata kunci kalau kita kepengen masuk surga, kita ingin masuk surga, maka syaratnya adalah berbuat baik, memberikan sesuatu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum kita memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling berharga bagi kita, itu yang kita berikan. Ibu-ibu kira-kira yang paling berharga apa Bu? Ada LM, ada dompet isinya warna merahan semua tuh Bu, di dalam dompet Bu ya. Terus ada apa lagi misalnya? Kira-kira kalau disuruh ngeluarin tuh Bu, mengeluarkan yang mana Bu? LM yang jumlahnya 10 gram atau uang di dalam dompet yang isinya warna merahan semua Bu? Kira-kira yang dikeluarin yang mana Bu? Itu tadi kan ada kotak amal tuh. Iya Ustadz, ada kotak amal di dompet, alhamdulillah ada warna merah. Tapi ada juga yang campur warna biru juga ada. Ada juga yang warna hijau, ada juga yang warna coklat, sampai warna abu-abu juga ada tuh. Kira-kira tadi ibu-ibu yang masukin warna apa Bu? Jujur ya. Nah dari warna yang ada di dalam dompet tuh, yang paling dicintai yang warna mana Bu? Halo? Katanya kalau ditanya mau masuk surga mana? Mau masuk surga Firdaus Ustaz. Ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam? Allah tidak meminta harta dan kebunnya, Allah tidak meminta nyawanya, Allah tidak meminta yang lainnya, tapi Allah meminta Nabiullah Ismail alaihissalam yang selama 86 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Yuk bareng-bareng Pak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkan putra-putri yang soleh. Ya Allah, Engkau karuniakan keturunan yang soleh. Gitu. Nabi Ibrahim selama 86 tahun beliau berdoa kepada Allah. 86 tahun waktu yang singkat atau yang lama kira-kira? Ada suami istri menikah, sudah menikah, baru umur 2-3 tahun pernikahan, belum dikaruniai seorang anak. Kira-kira tuh keluarga bingung gak Pak? Ada yang 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, bahkan sampai belasan tahun ada yang belum dikaruniakan keturunan. Betul Pak ya? Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Siti Hajar 86 tahun belum dikaruniai seorang anak, seorang keturunan. Setelah Allah ijabah doanya, 86 tahun diijabah doanya sama Allah, lahir seorang putra
Nggak lama diminta sama Allah, wahai Nabiullah Ibrahim, sembelih putramu. Bagaimana tuh kira-kira? Allahu Akbar. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak banyak diskusi sama Allah. Tidak banyak melaporkan dan mengeluhkan apapun yang Allah minta. Beliau hanya bilang, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tidak diminta oleh Allah putra-putri kita. Kita mau berkurban, kita mau bersedekah, kita mau berinfak, yang diminta bukan putra-putri kita. Kita yang diminta bukan nyawa kita, tapi yang diminta hanya sebagian harta yang Allah titipkan di dalam diri kita. Maka Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan dalam sebuah bukunya Fawaid Al-Mukhtar, kayak Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Dulu aku ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak. Harta, Bapak Ibu, ternyata nanti akan bicara kepada kita. Beliau mengatakan nanti harta yang kita punya, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan itu akan bicara di hadapan kita. Qad kuntu faniyatan, dulu aku harta yang fana, dulu aku harta yang rusak. Fasirtu baqiyatan, tapi sekarang menjadi harta yang kekal. Qad kunta tahfazuni fasirtu ahfazuka, dulu aku yang engkau jaga, dulu kemana-mana kau selalu melindungiku, kata harta tuh gitu. Punya mobil baru dijaga mobilnya, jangan sampai lecet gitu kan ya, sampai di coating, terus apa lagi dipoles setiap waktu gitu ya. Sampai motor nabrak nyenggol dikit aja urusan bermacam-macam, lama bener sampai dibawa ke kantor polisi. Ada yang begitu, Pak? Ada. Saking apanya tuh? Seneng sama harta. Harta dulu kita yang lindungin, harta dulu kita yang menjaga. Uang di rumah, di koper, di peti, dijaga sama kita. Apa buktinya? Rumahnya ditutup, dikunci sampai di gerbang, betul Pak ya? Berlapis-lapis. Belum lagi kalau ada security-nya, belum lagi kalau di depan gerbang ada security-nya, tuh Masya. Belum lagi ada penjaganya, misalnya hewan penjaga dan sebagainya. Tuh dulu kita yang jaga harta. Tapi nanti fasirtu ahfadzuka, aku nanti akan menjagamu Allah. Jadi nanti ketika di hari kiamat, harta yang kita keluarkan, harta yang kita sedekahkan, dialah harta yang akan senantiasa melindungi dan menjaga kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saff, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian perniagaan yang kokoh, yang tidak akan pernah rusak, yang selama-lamanya akan menemani kalian. Apa itu? Kata Allah,
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Harta yang kokoh, harta yang kuat, harta yang tidak akan pernah rusak adalah harta yang pertama, iman. Pak, Bu, ternyata iman itu penting, itu harta yang berharga, harta yang sangat berharga. Maka kalau kita sudah senang bangun malam, senang berjamaah, senang bagi-bagi harta, senang bantu saudara, senang sama anak-anak yatim du'afa, senang memakmurkan masjid dengan harta dan jiwa raga, itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Maka seraya yuk kita mengucap alhamdulillah. Apalagi kata Imam Ibnu Athaillah, jikalau ada dalam dirimu anugerah keistiqomahan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wiridnya kepada Allah, ba'da sholat nggak pernah tinggal zikir, di mana aja selalu zikir, ingat sama Allah, hadir di majelis ilmu tetap dengan berzikir, terus ingat sama Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepadamu, anugerah terbesar yang Allah berikan yang engkau miliki. Alhamdulillah. Tu'minuna billah wa rasulih, iman kepada Allah juga beriman kepada Rasul. Yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna, engkau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan kepada kita contoh dan bukti nyata tentang bagaimana kedermawanan, kepedulian kita, kedermawanan kita. Beberapa hari kita digembleng dari mulai awal tanggal pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Selain kita puasa, kita berkurban, kita bersedekah, memberikan harta yang kita punya. Maka orang yang senang dengan orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Allah telah siapkan dirinya surga yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Pak, surga juga bisa ngomong. Surga bisa ngomong. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Imam Sya'rani, beliau mengatakan, lamma khalaqallahul jannata qalat ya Rabbi lima khalaqatani, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin, qalat raditu. Kata Nabi, nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, surga tuh ngomong, lima khalaqatani, ya Rabbi lima khalaqatani, wahai Tuhanku, wahai Rabb, kenapa engkau ciptakan aku? Begitu kata surga tuh, ngomong surga, wahai Allah, kenapa engkau ciptakan hamba ya Allah? Kemudian Allah menjawab, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Nanti surga aku ciptakan engkau likulli sakhiyyin, untuk setiap orang yang senang berbagi, untuk orang yang senang bersedekah, buat orang yang senang mengeluarkan infak, peduli sama saudara dan teman serta tetangga, serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Pak, kita ini diberikan kekuatan sama Allah.
Karena setiap manusia itu punya sifat yang namanya kikir, Pak. Tahu kikir, Pak? Ibu-ibu tahu kikir? Kikir, medit, pelit, kocret, apalagi ya? Buntut kasiran, apa-apa itu. Kita ini kata Allah pada dasarnya punya tabiat kikir. Kata Allah, wa uhdiratil anfusus suh. Surat An-Nisa ayat 128. Walaupun manusia pada dasarnya memiliki sifat kikir, sifat pelit, tapi alhamdulillah manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa membebaskan, ini nih, bisa mengeluarkan, melepaskan sifat kikirnya, kemudian dia betul-betul mengutamakan kedermawanan dan kepeduliannya. Maka orang yang senang berbagi, senang ngasih makan orang, senang ngeluarin duit buat anak-anak yatim du'afa, bentar lagi Muharram, Pak. Kita diingatkan satu peristiwa yang luar biasa di bulan Muharram. Apa itu? Bagi-bagi sama anak-anak yatim. Tapi kalau bisa mah jangan nungguin Muharram. Kita nggak tahu umur kita, betul Pak ya? Ntar aja deh bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Tanggal 29 Dzulhijjah udah dipanggil sama Allah. Nggak jadi mau sedekah. Makanya kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dalam sebuah pernyataannya yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Bahagia sekali buat orang-orang yang senantiasa dia meninggalkan kehidupan dunianya. Gimana maksudnya? Kok dunia ditinggalkan? Qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, ay al khairul kathir liman sarrafa amwalahu bi anwa'il khairi qabla dhihabiha. Manfaatkan hartamu, belanjakan di jalan Allah, dermakan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya, bi anwa'il khair, dengan berbagai kebaikan. Apa saja? Ada masjid nih lagi butuh misalnya. Apa nih masjid yang dibutuhin nih? Oh, masjid mau buat menyempurnakan operasional misalnya. Oh, masjid mau buat merapikan sarana. Oh, masjid butuh untuk ini misalnya begitu. Kita keluarkan maslahat itu, manfaat. Oh, kita tengok ada anak-anak yatim du'afa, ada orang-orang miskin yang membutuhkan, kita tengok di sana, kita keluarkan. Ada tetangga kita di depan, dia mau udah cukup, dia mau udah banyak duitnya. Tapi misalnya nih jarang ketemu sama kita gitu ya. Kita mau bagi-bagi makanan, mau bagi-bagi minuman dan lain sebagainya. Masya Allah. Orang kalau senang bagi makanan itu Pak, apalagi mengharap ridha Allah, Masya Allah, itu luar biasa pahalanya. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran tuh, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang mendermakan atau memberikan makanan yang dicintainya, yang disukainya, innama nut'imukum liwajhillah, dia itu hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngasih apapun bentuknya, upayakan yang pertama ngasihnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa memberikan apapun yang dia miliki, kata Imam Yahya bin Mu'adz, bahagia nanti dia memiliki amat. Tuba.
liman taraqad dunya qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkan kita. Apalagi kita meninggalkan dunia. Kapan Pak kita ninggalin dunia Pak? Kita nggak tahu. Ya Allah. Makanya nanti kalau digotong semua ke pemakaman terakhir, tempat terakhir, semua ninggalin kita Pak dunia. Mobil balik lagi ke rumahnya, rumah mewah tingkat ditinggal, istri cantik juga ditinggal, anak-anak banyak semua ditinggal. Yang hanya menemani di alam kubur adalah amal soleh. Yuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kita perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Orang-orang yang memiliki, yang kemudian dia menghilangkan, yang dia memiliki sifat kikir, kemudian dia hilangkan sifat kikirnya, wa may yuqa syuha nafsihi, dia bersihkan keinginan untuk kehidupan dirinya semata, dia lepaskan sifat kikirnya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua semakin dikuatkan oleh Allah untuk senang berbagi. Jangan nungguin banyak Bu. Kalau sedekah jangan nungguin banyak. Yang ada kita kasih. Kalau hari ini kita punya uang 10 juta, masukin 1 juta ke pesantren. Kebanyakan atau kurang? Kalau hari ini kita punya uang 100 juta, masukin 1 juta atau 10 juta ada misalnya ke masjid buat operasional. Masya Allah Pak, nih kalau buat operasional, kalau disiapkan minuman semua nih, minuman, kasih minum semua nih, ada orang yang ngasih infak minuman, kemudian yang hadir semua dikasih minumannya, atau nanti ada snacknya, dibagi-bagi snacknya, tuh orang yang ngasih semuanya dapat ibadah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanyak orang yang menikmatinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Apalagi dipakai buat ngaji, darahnya mengalir untuk taat kepada Allah. Sepanjang darah itu ada di dalam diri seorang manusia untuk taat menegakkan agama Allah, maka pahalanya terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita punya uang 100.000, ya udah nggak apa-apa, kita sedekahin berapa, 10.000 kalau memang ada, atau dengan yang lainnya. Maka kata Nabi, beliau mengatakan, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, takutlah engkau kepada Allah dengan api neraka, takutlah engkau. Kemudian engkau sedekahkan walaupun dengan 1 biji kurma. Artinya apa? Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau hari ini kita belum bersedekah dengan materi, maka paling tidak dengan tutur kata kita yang baik, dengan tutur kata kita yang santun, dengan cerahnya wajah kita menampilkan kepada saudara kita, maka insya Allah itu juga menjadi nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Allah menyampaikan, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafikun ayat 10. Kata Allah, anfiku, infakkanlah kalian semua, berinfaklah kalian semua, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang aku rezekikan, sebagian dari apa yang telah aku rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput.
Maka fayaqul Rabbi laula akhartani, kalau kita boleh ngomong Pak sama Allah, wahai Tuhan, ya Rabb, tolong tunda kematianku sebentar saja, sejenak saja, tolong bangkitkan aku kembali, aku pengen datang ke rumah yang megah akan saya jual untuk sedekah. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kesempatan, mobil yang banyak aku jual buat sedekah. Sedikit saja. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Aku pengen sedekah karena itu yang akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan kita. Kalau kita bisa dengan uang, kita pakai uang. Kalau kita bisa dengan tenaga, dengan tenaga. Kalau kita bisa dengan pikiran, dengan pikiran. Kalau kita bisa dengan kewenangan kebijakan, dengan kewenangan kebijakan, kita sedekahkan untuk kemaslahatan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita untuk menghilangkan sifat kekikiran kita, sifat perhatian kita harus betul-betul kita fokuskan pada sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah berikan kita umur panjang dalam keadaan sehat, dan Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi hamba Allah yang dermawan, meneladani perilaku dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Jikalau ada tanya jawab, dipersilakan. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada ibu-ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan perubahan yang sedang ada Ustaz. Sebetulnya kita sebagai umat muslim berkorban itu yang mana yang utama? Apakah kita sapi ikut rame-rame bertujuh atau seekor kambing? Menurut Allah mana yang lebih baik? Kalau kita lihat sejarahnya kan Nabi Ibrahim itu adalah kambingnya. Terus yang kedua pertanyaan saya berkaitan dengan yang kita korbankan itu harus yang paling kita sayangi. Kita lihat di televisi bagaimana seorang berkorban karena memang sapinya sudah dipelihara yang lama sampai dia nangis melepaskannya, dan kita tuh yang nonton nangis besar jujur ya. Nah, itu kan berarti dia memang sayang sekali. Bahkan sepertinya sapi atau kambing tersebut nggak mau disembelih. Dia seperti bisa katakan seperti itu. Apakah pahalanya untuk mereka yang memang cukup keikatan batinnya cukup kuat ini lebih besar dia dapat pahala daripada kita yang memang baru beli kambing, baru ikut sapi, belum kenal kambingnya, belum kenal sapinya, udah dipotong, jadi rasa tidak ada rasa emosional yang terikat di situ. Dan bagaimana menurut Pak Ustaz dengan hal ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sedekah orang itu dengan jumlahnya. Allah tidak melihat seseorang untuk memberikan apa yang dimiliki dengan kebanggaannya.
tidak melihat besar kecilnya, tidak melihat bentuk dan jenisnya. Allah tidak melihat apakah kurbannya itu sapi, apakah kurbannya itu kambing. Apa yang Allah lihat? Ketulusannya. Lillah. Kalau yang disedekahkannya, yang dikurbankannya 1 ekor sapi hanya untuk keluarga, gitu ya. Tapi buat bangga-banggaan. Tapi ada orang dia sedekah pakai sapi ber-7 orang gitu tuh. Kan berarti cuma 1 tuh, buat ber-7. Atau dia cuma pakai kambing kecil lagi misalnya gitu ya. Mana yang dilihat? Tapi dia tulus karena Allah. Lillah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sapinya besar, lillah. Daripada kambingnya cempek kecil karena pengen dihargai orang, gitu tuh misalnya. Mendingan sapinya besar karena Allah. Jadi yang dilihat bukan sapinya, bukan kambing dan dombanya, sama. Hanya dalam ilmu fikih, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang. Kalau kerbau ini kan dikiaskan ya dengan sapi. Unta, kalau untanya besar bisa buat ber-9 orang, gitu. Atau 10 orang. Kalau besar untanya gitu ya. Tapi kalau untanya kecil ya buat ber-7, seperti itu. Bahkan kurang daripada itu. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan sapi dan kambingnya, sama. Nilainya di hadapan Allah sama. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketulusannya, pengorbanannya buat siapa. Makanya kita kalau berkurban di hadapan Allah banyak zikir, Pak. Kita ngeluarin kurban nih, kita harus berzikir pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketundukan kita kepada Allah itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti mereka yang bersedekah yang mereka sayangi, gitu tuh ya. Bahkan besar kemudian sudah sekian lama dipelihara, mau ngelepas sayang. Ya, bisa jadi itu sebagai wujud nyata dia melihat hewan yang dia cintai kemudian dikorbankan di hadapan Allah. Dia melepas begitu saja, ya, melepas dengan rela di hadapan Allah. Kalau memang itu yang dicintainya, termasuk dia yang akan mendapatkan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah lebih besar pahalanya tinimbang kita? Oh enggak juga. Kalau kita hanya bisanya dengan 1 ekor kambing dan itu yang paling kita cintai, misalnya termasuk, misalnya peternak gitu tuh ya. Peternak, dia seneng banget dari awal gitu, kemudian dicintai. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, maksud yang dicintai di sini bukan hanya sekedar kurban dengan hewan, tapi apapun bentuknya, harta apapun bentuknya. Maka orang yang tidak hanya berkualitas, tidak hanya kuantitasnya besar, tapi juga berkualitas dari sisi kepasrahan, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terbesar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya tanya, Bapak-bapak ada yang sedekah 1 juta dengan sedekah yang 10.000, kira-kira besar mana, Pak? Halo, besar mana kira-kira? Dalam nominal 1 juta. Tapi kalau yang 1 juta ini dia punya uang 100 juta, sedekahnya 1 juta. Yang satu orang miskin, dia punya uang cuma 1 juta, dia sedekah tuh 10.000. Atau dia cuma punya uang 100.000, dia tetap keluarkan tuh sedekahnya. Kira-kira nilainya yang besar yang mana, Bu? Yang dia keluarkan 100.000 karena dia cuma punya uang 1 juta, penimbang dia sedekah 1 juta punya uang 100 juta. Kenapa? Karena yang susah itu yang cuman punya 1 juta dia keluarin 100.000.
gitu Bu ya. Nyari duitnya susah, maksudnya nyari duitnya susah. Tapi orang yang punya uang banyak gampang. Nah kalau cuma 1 juta ngeluarin dari 100 juta, ini orang kira-kira sudah dermawan belum Pak? Belum. Kalau dihitung 2,5% udah nyampe belum? Belum juga kan begitu. Maka nilainya adalah lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi kalau dia bisa sedekah dengan nilai yang besar, dengan tulus besar kepada Allah, itulah yang paling berharga. Sedekahnya besar tulus karena Allah, tenimbang sedekahnya kecil kepengen dilihat sama orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terakhir ya. Bisa dijelaskan ini pengurusan adalah ini bukti-bukti di dunia ayat ini bisa dibuktikan pada orang-orang yang pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kikir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang kikir itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, apalagi mau dapat surga, tidak akan. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan ada lanjutannya. Nanti ketika Allah menciptakan neraka, gitu ya. Neraka tuh ngomong, lima khalaqatani, kenapa engkau ciptakan aku ya Rabb? Kata neraka. Allah bilang, qala likulli bakhilin. Neraka itu diciptakan buat setiap orang yang kikir. Kemudian neraka bilang, qalat raditu, aku ridho ya Allah. Tuh. Ini hadis Rasulullah dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Pesannya kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi orang yang memiliki sifat kikir, kikir sama hemat sama atau enggak? Beda Bu. Bedanya beda tipis ya. Beda tipis, hati-hati makanya. Akan saya lagi hemat, apalagi mungkin lagi apa itu? Jadi orang kikir itu tidak bisa menjaminkan dirinya untuk bahagia. Bahkan orang kikir selama hidupnya susah Pak. Betul nggak? Di dunia saja orang lain nggak senang sama dia, sama orang yang kikir. Padahal yang nggak senang dia juga kikir tuh. Dia juga pelit sama temannya tuh. Tapi orang yang pelit, dia bilang dia mau pelit banget, sedikit aja nggak dibagi. Padahal yang ngomong juga pelit. Ya Allah, begitu Bang ya. Jadi ternyata orang yang dermawan itu yang melepaskan sifat kekikirannya, membebaskan sifat kekikirannya, dia akan menjadikan dirinya dan dijadikan oleh Allah faulaika humul muflihun. Dia nggak punya sifat kikir. Maksudnya apa? Dia orang yang dermawan, senang berbagi, senang memberi apapun bentuknya. Boleh ngasih makan. Kita setiap minggu ada Jumat berkah misalnya tuh, mau ikutan 10 nasi bok misalnya begitu tuh ya. Tengok ke pesantren, anak-anak udah makan belum ya, misalnya ada lauknya enggak, atau sudah dibayarkan belum tuh di pasar misalnya. Tengok misalnya begitu tuh, kita kasih buat anak-anak yatim, anak-anak duafa di masjid dan sekitarnya. Insya Allah ketika kita betul-betul melepaskan kekikiran kita, maka Allah akan jadikan kita manusia-manusia yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang soleh. Karena orang yang soleh bukan yang rajin sholatnya saja. Orang yang soleh bukan orang yang bagus akhlaknya saja. Tapi dia senang dan mempedulikan saudara-saudaranya. Kata Imam Nawawi, al-qaim bihuquqillah, al-qaim bihuquqi ibadillah. Orang yang soleh, dia perhatian taat kepada Allah dan perhatian kepada sesama.
Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, putra-putri kita, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil kiamat Allah berikan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li karim ya 'azimi sultanik. Wa sallallahu radhiyallahu anhu sahabati rasul ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah banyak kesalahan, kehilapan, bahkan dosa yang telah kami lakukan. Maafkan kami sekalian ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kesalahan kami terkadang karena sebab tutur kata kami atau perbuatan langkah dan perbuatan kami ya Allah. Jikalau semua mengandung keburukan, maafkan kami semua. Ya Allah, untuk orang tua kami yang telah tiada terjun kaku di alam barzah ya Allah, tapi kami mengetahui betapa banyak kebaikan yang telah dilakukannya ya Allah. Jadikan amal baiknya Engkau terima sebagai penerang di alam kuburnya. Engkau angkat derajatnya, Engkau terima seluruh amal ibadahnya. Jikalau ada kesalahan, kehilapan, Engkau hapuskan dan Engkau ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang masih ada, Engkau panjangkan umurnya dalam ketaatan dan keberkahan. Di sisa-sisa usianya ya Allah, berikan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadahnya. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang masih dalam keadaan sakit, jikalau ada berbaring di rumah sakit ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan dan kepulihan untuk terus dapat melaksanakan ibadah di hadapan-Mu dengan sebaik-baiknya. Pun juga dengan kami semua ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang semakin dermawan ya Allah. Harta yang Kau titipkan kepada kami tidak akan menyelamatkan kami ya Allah, kecuali harta yang senantiasa kami berikan, kami dermakan di jalan-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu yang senang berbagi, memperhatikan anak-anak yatim du'afa, mensiarkan masjid ya Allah di jalan-jalan-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang semakin dekat dengan saudara-saudara kami ya Allah, dengan dekatnya ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu yang tak akan pernah putus ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah ya Rabbana, rahmat-Mu jauh kami harapkan dan kami rindukan daripada amalan-amalan yang kami sandarkan. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala